Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi posting buku besar di pelajaran dasar-dasar akuntansi keuangan lembaga, elemen ruang lingkup akuntansi. Yang akan kita posting ke buku besar adalah contoh dari jurnal umum milik perusahaan jasa fotokopi Mulya Jaya, di mana videonya kemarin sudah kita buat. Langkah-langkahnya yaitu kita harus tahu dulu akun-akun apa saja yang muncul atau akun-akun apa saja yang dibuka oleh perusahaan itu, atau dapat juga yaitu akun-akun apa saja yang muncul di jurnal yang sudah kita buat. Misalkan di sini setelah Bu Hermi teliti akun-akun yang muncul, yaitu saya urutkan sesuai dengan kelompok akunnya, yaitu ada kas, ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan, ada peralatan, kemudian ada hutang usaha, ada modal Yuliardi, kemudian ada pendapatan jasa, ada beban gaji dengan masing-masing kodenya atau nomor akunnya saya buatkan seperti ini. Setelah kita tahu akun dengan kode berapa, itu akun apa saja yang muncul, kemudian kita mau membuat formatnya buku besar. Di sini akunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita buatkan format akun buku besar. Yang kita pakai di sini adalah format yang 4 kolom. Kita tahu bahwa buku besar bentuk buku besar itu ada 4, bentuk T, bentuk skontro, bentuk stafel atau 3 kolom, dan 4 kolom. Yang kita pakai adalah yang 4 kolom. Kita harus buat kolomnya dulu ya, harus kita buat kolomnya dulu. Tadi ada 9 kolom ya. Ada 9 akun. Kolom-kolomnya yaitu yang pertama tanggal. Ya, tanggal ada 2 seperti jurnal kemarin, yaitu tanggal ini diisi untuk tahun, bulan, dan tanggal kita memposting ke buku besar. Ya, jadi tanggal di buku besar ini yaitu mencantumkan tahun, bulan, dan tanggal kita memposting. Kemudian keterangan nanti kita isi dengan keterangan singkat, yaitu dari mana kita memposting. Kemudian referensi kita isi dengan singkatan dari jurnal yang kita posting. Kemudian debit kredit itu kita masukkan jumlah atau nominal asalnya dari jurnal. Kemudian di saldo itu adalah untuk mencatat saldonya, sisanya ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini kita buat satu akun untuk satu akun. Kemudian kita buat lagi yang kedua, yaitu untuk piutang usaha. Ini kita tulis juga nama dan nomornya. Berikutnya yaitu sewa dibayar di muka. Kita tulis nama dan nomor akun. Kemudian perlengkapan juga kita tulis. Ini ada keterangannya seperti ini ya.
Berikutnya untuk buku besar peralatan juga kita tulis nomornya. Lanjut yaitu utang usaha. Kemudian berikutnya setelah utang usaha tadi apa? Modal Yuliardi. Modal Yuliardi dengan nomor 31100. Satu 100 ini kodenya biasanya di soal sudah dibuatkan. Kemudian berikutnya yaitu pendapatan jasa 4.000. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa dengan nomor kita sesuaikan dengan yang ada di soal ya, 4.000. Kemudian kita lanjutkan sampai semuanya kita buatkan. Sudah kita buat sampai beban gaji ya. Semuanya sudah kita buatkan, kolom dan juga nama dan nomor akunnya sudah kita isi. Langkah yang kedua yaitu kita mengisi tahunnya dulu. Tahunnya yaitu 2023, kemudian bulannya yaitu Juli. Ya. Tanggalnya kita buat 1, kemudian kita gunakan untuk saldo awal. Ya. Kita isi dengan saldo awal, kemudian ini kita beri tanda checklist ini. Ya. Kemudian ini kita kosongi. Nah, karena di sini belum ada saldo. Mohon maaf, ini kita ganti dengan format yaitu akuntansi. Di baris pertama semuanya kita isi untuk saldo. Meskipun di sini belum ada saldo, tetap kita isi sampai buku besar yang terakhir. Setelah semuanya kita isi dengan tanggal, bulan, serta tahun, dan keterangan saldo awal, maka sekarang kita mulai untuk posting ke buku besar. Ya. Untuk yang pertama yaitu pada tanggal 2, yaitu kas di sebelah debit. Berarti kita lihat kas. Kas dengan nomor 11100. Kita isi di referensi. Jadi 11100 kita lihat di sini yaitu sebelah debit sebesar 300. Tanggalnya yaitu 2. Tadi akunnya kas.
Kemudian keterangannya bisa kita isi dari keterangan ini, keterangan singkat yang ada di jurnal, itu setoran modal. Setoran modal. Kemudian asalnya dari mana? Yaitu dari Jurnal Umum halaman 1. JU 1. Yaitu di sebelah debit sebesar 300. Sini tulis Rp300.000. Rp300.000. Nah, nilai 2 kita hilangkan. Sebelah kreditnya 0. Sekarang saldonya yaitu ada di sebelah debit sebesar ini tadi 300 ya. Saldonya sebesar 300 di sebelah debit. Jadi saldo ini tadi diperoleh dari saldo sebelumnya 0 ditambah debit 300, berarti saldonya di sini 300. Lanjut berikutnya. Kembali ke jurnal, yaitu peralatan. Di sebelah debit. Kita lihat buku besarnya peralatan. Peralatan. Nomornya 1/2/100. Kita tulis di kolom referensi. Yaitu sebelah debit sebesar 100 juta rupiah. Kita buka lagi buku besarnya. Peralatan. Tanggalnya 2. Keterangannya tadi setoran modal. Asalnya yaitu dari JU 1. JU 1. Yaitu di sebelah debit. Sebesar berapa tadi? 100. 100 juta rupiah. Sebelah kreditnya 0. Saldonya berarti di sini kosong. Ada debit sebesar 100, berarti debit juga sebesar 100.000 rupiah. Lanjut berikutnya, yaitu modal Yuliardi. Maaf di sini tadi 1/2/100. Sekarang modal Yuliardi nomornya berapa? Kita lihat buku besarnya. 3/1/100. Tulis di sini yaitu 3/1/100.
di sebelah kredit. Kita buka lagi buku besarnya untuk modal. Tanggalnya 2 di sini tadi, yaitu setoran modal. Itu JU1 di sebelah kredit sebesar 400. Saldonya berarti juga di sebelah kredit sebesar 400. Ya, berikutnya yaitu tanggal 5. Tanggal 5 yaitu sewa dibayar di muka sebesar 72 sebelah debit. Kita buka sewa dibayar di muka. Nomornya yaitu 1.300. Kita tulis di sini yaitu 1.300 sebesar 72 sebelah debit, dibayar sewa untuk 2 tahun. Sewa dibayar di muka, tanggalnya tadi 5, diberi keterangan dibayar sewa 2 tahun. JU1 karena di halaman 1 debitnya yaitu 72 juta. Kreditnya kosong, saldonya berarti di sebelah debit 72. Kalau misalkan saldonya sudah ada di tanggal 1, misalkan saldonya 2 juta, berarti 2 juta ditambah 72. Karena sebelumnya 0, berarti di sini 72. Lanjut berikutnya, yaitu kas. Kas tadi nomornya yaitu 100. Sebelah kredit 72. Tanggalnya 5. Kita masukkan di kas. Tanggal 5. Dibayar sewa 2 tahun. Tetap JU1 masih di halaman sebelah kredit sebesar 72 juta rupiah. Sekarang kita cari saldonya. Sebelumnya ada di sebelah debit 300. Pada tanggal 5 ternyata kita mengeluarkan 72. Berarti 300 kita kurangi dengan 72. Hasilnya 228. Ya. Ini tadi debit pada tanggal 5 dikurangi 72, berarti tinggal ini. Lanjut, berikutnya perlengkapan. Tanggal 7 kita lihat perlengkapan nomornya berapa. Perlengkapan nomornya 11400.
perlengkapan 1.400. Sebelah debit sebesar 6.800. Perlengkapan. Tanggalnya berapa tadi? Tanggal 7. 7 dibeli tunai. Dibeli tunai. Dari JU1 sebesar 6.800.000. Kreditnya 0, saldonya berarti 6.800 karena sebelumnya belum ada. Ini kita 0. Berikutnya yaitu peralatan. Peralatan nomornya 1.200. 1.200. Setelah debit 14 juta secara kredit. Tanggal 7 dibeli secara kredit. Masih tetap JU1. Berapa besarnya? 14 juta. 14 juta. Berarti saldonya berapa? Tadinya 100 debit, ini ada 14 debit. Berarti 114. Berikutnya yaitu kas. Sebelah kredit. Kasnya yaitu nomornya 6.800. Kita tulis di sini tanggal 7. Dibeli perlengkapan. JU1 sebesar 6.800. Sudah kredit 6.800. Tadi masih ada sisa yaitu sebesar 228. Sekarang diambil 6.800. Berarti masih ada sisa 221.200. Lanjut berikutnya utang usaha. Utang usaha nomornya 2.100.
100. Sebelah kredit sebesar 14 juta. Beli peralatan. Cukup 1 sebesar sebelah kredit sebesar 14 juta. Berarti saldonya, kita cari saldonya di sebelah kredit. Karena sebelumnya masih kosong, berarti di sini sama dengan ini, yaitu 12 juta. Lanjut berikutnya. Kas tanggal 1/1/100. Diterima pendapatan jasa sebesar 1.400.000 DP. Tanggalnya 10. Diterima pendapatan 1 sebesar berapa tadi? 1.400.000 DP. Berarti jumlahnya yaitu sebelumnya 221, kita tambah karena sama-sama debit, kita tambah totalnya menjadi 22.600. Lanjut berikutnya yaitu piutang. Piutang nomornya 11200. 11200 di sebelah debit sebesar 6.400. Tanggalnya 10. Kita isi pendapatan jasa saja apa-apa. Pendapatan jasa kita usahanya 6.400. Kreditnya kosong, saldonya 6.400 karena sebelumnya belum ada, kreditnya kosong. Lanjut berikutnya yaitu pendapatan jasa. Kita lihat akun pendapatan jasa nomornya 4.000. 4.000. Sebelah kredit sebesar 7.800. Tanggalnya tadi 10. Kita lihat tanggalnya, jangan sampai keliru. Tanggalnya 10 sebesar 7.800. 7.800 kredit.
pendapatan jasa, itu aja nggak apa-apa. JU 1 sebelah kredit sebesar berapa tadi? 7.800. Berarti saldonya juga di sebelah kredit. Sebelumnya tidak ada, berarti jumlahnya sama. Lanjut, berikutnya transaksi tanggal 12, perlengkapan. Kita lihat perlengkapan tadi nomornya. Satu 400. Debit sebesar 1.800. Tanggalnya yaitu 12. Rp1.800.000. Kreditnya 0, jumlahnya berarti sebelumnya debit ini ditambah lagi debit sebesar 1.800, berarti 6.800 ditambah 1. Lanjut berikutnya kas 1.100 kredit, tanggalnya ditulis. Dibeli perlengkapan masih jasa, berarti kredit. Berapa besarnya? 1.800. Saldonya berarti tadi ada 222, sekarang dikurangi ini sama dengan 222 dikurangi 1.800. Jadi ini saldonya. Lanjut berikutnya kas lagi, yaitu 1. Tanggalnya 16, mohon maaf terganggu. Tanggal 16 pendapatan, itu aja nggak apa-apa. Jasa masih dari JU 1, kita terima sebesar berapa? 3 juta. Debit
saldonya 0. Berarti saldo sebelumnya kita tambah. Ini debit 3 juta. Lanjut berikutnya yaitu pendapatan. Kodenya sama dengan ini, yaitu 4.000. 3 juta kredit. Tanggalnya 16. Pendapatan. Tanggalnya 11. Pendapatan jasa. Basis CU1. Berapa besarnya tadi sama dengan yang ada di kas. Sebesar 3 juta. Kita lihat sebesar 3 juta. Setelah kredit. Berarti saldonya yang tadi kredit 7.800, ini kredit lagi 3 juta, berarti jumlah sebelumnya kita tambah. Maaf, ini kita tambah dengan 3 juta. Lanjut berikutnya yaitu jurnal halaman 2. Yang kita masukkan ini, yang pindahan tidak kita masukkan. Piutang usaha. Piutang usaha tadi nomornya 1.200. Tanggal 20/72. Tanggal 20. Lalu itu pendapatan jasa. CU-nya yaitu CU2. Sebelah debit sebesar 7.600. Berarti saldonya ada debit 6.400, sekarang ada mutasi 7.600. Berarti ini kita jumlahkan. Berikutnya yaitu pendapatan jasa. Tanggalnya 20. Pendapatan jasa. Tadi nomornya 4.000. Sebesar 7.800 kredit. Tanggalnya berapa tadi? Tanggal 20. Pendapatan jasa. Sebesar 7.600. Ini tadi masih 1. CU1. Ini CU2. Sebesar 7.600. 7.600. Berarti saldonya sebelah kredit jumlah sebelumnya ditambah dengan
sekarang. Lanjut berikutnya yaitu transaksi tanggal 22, hutang usaha. Hutang usaha nomornya 21100. 21100 sebelah kredit. Tanggalnya 22. Hutang usaha. Hutang usaha. Tanggal 22 yaitu pelunasan. Pelunasan itu saja nggak apa-apa. CU2. Berapa pelunasannya? Sebesar 7 juta. 7 juta sebelah debit. Kreditnya kosong. Berarti saldonya tadinya sebelah kredit sebesar 14, ada debit 7 juta, berarti 14 kita kurangi 7 juta. Lanjut berikutnya yaitu kas nomor 100 7 juta. Tanggalnya yaitu 22. Pelunasan utang CU2 sebelah kredit sebesar 7 juta. Berarti saldonya tadi sebelumnya debit sebesar ini kita kurangi dengan kredit sebesar 7 juta. 216. Lanjut berikutnya yaitu kas sebelah debit 100. Tulis di sini yaitu tanggal 28. Penerimaan piutang CU2 sebelah debit sebesar 1.600. Kreditnya kosong, berarti sebelumnya debit sebesar ini, sekarang ini debit lagi, berarti kita tambah 1.600. Totalnya 218. Kemudian piutang kodenya 11200, kredit sebesar ini. Tanggal 28. Pelunasan itu saja karena ini sudah piutang ya. CU2 sebelah kredit sebesar 1.600. Berarti tadinya 14, kemudian di sini kredit sebesar ini. Berarti dikurangi 1.600. Berarti tinggal 12.400. Terakhir beban gaji. Beban gaji kodenya 5100. Kita lihat beban gaji debit 4 juta. Tanggalnya yaitu 30 sebesar 4 juta.
dibayar itu aja nggak apa-apa, atau dibayar beban gaji juga nggak apa-apa. Halaman ini sebesar berapa tadi? 4 juta. Kreditnya kosong, saldonya sebelumnya kosong, berarti di sini saldonya sebesar 4 juta rupiah. Lanjut yang terakhir, yaitu kas 100. Sebelah kredit, tanggalnya yaitu 30. Beban gaji CU2 sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Saldonya berarti sebelumnya debit ini 218 dikurangi 4 juta. 21 dikurangi 4 juta. Berarti saldonya 214.400. Sudah, semuanya sudah kita posting. Setelah kita posting, semuanya sudah, berarti kita akan membuat neraca saldo. Yaitu kita mencatat saldo-saldo yang ada di masing-masing akun di bawah sendiri. Setelah kita posting ke buku besar, sudah selesai semuanya, maka kita bisa langsung membuat neraca saldo. Itu saldo-saldo yang ada di buku besar yang paling akhir. Kita buat dulu judulnya perusahaan jasa fotokopi, kemudian neraca saldo atau real balance. Sini per 31 Juli 2023. Kenapa kok per? Karena itu saldo itu adanya di akhir periode, bukan selama satu periode, tapi di akhir periode. Jangan sampai lupa, yaitu dalam satuan rupiah. Yang pertama yaitu kas 100. Akunnya yaitu kas. Di situ sebelah debit paling akhir sendiri yaitu 214.400. Berikutnya yaitu bawahnya piutang dengan kode 11200. Piutang usaha dengan saldo terakhir yaitu 12.400. 12.400. Sebelah kreditnya kosong semuanya. Berikutnya setelah piutang yaitu sewa dibayar di muka 1.300. Sewa dibayar di muka. Saldonya yaitu sebesar 72 sebelah debit. Kreditnya 0.
Berikutnya setelah sewa dibayar di muka yaitu perlengkapan, kodenya 1400. Perlengkapan dengan total di sebelah, bukan total ya, saldo perlengkapan 8.600. Kreditnya 0. Lanjut setelah perlengkapan, mohon maaf ini tadi salah. Peralatan 1, 2, 100. 1, 2, 100. 1, 2, 100. Peralatan. Saldonya berapa di situ? Peralatan 114 debit. Kreditnya kosong. Setelah peralatan yaitu hutang usaha 21.100. 21.100. Hutang usaha. Kita lihat saldonya. Hutang usaha. Saldonya kredit sebesar 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Lanjut berikutnya setelah hutang usaha yaitu modal Suryadi. Nomornya 31.100. 31.100. Saldonya di sebelah kredit. Berapa besarnya? Modal 400 juta. Berikutnya yaitu setelah modal pendapatan jasa 4.000. Kita lihat saldonya berapa per 31 Juli? 18.400. 18.400 kredit. Kemudian pendapatan jasa terakhir beban gaji 5. Beban gaji setelah debit. Berapa beban gajinya? 4 juta rupiah. 4 juta. Semuanya sudah kita masukkan. Totalnya harus sama yaitu 42. Totalnya imbang yaitu sebesar 425.400. Ini neraca saldonya. Jadi sudah sama. Demikianlah kita membahas mengenai posting buku besar dan penyusunan neraca saldo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.